Selamat datang dalam pembahasan kita tentang belajar dan pembelajaran dalam konteks pendidikan. Mari kita mulai dengan memahami standar kompetensi di dalamnya. Standar kompetensi ini memerlukan siswa untuk memahami esensi belajar dan pembelajaran serta mampu mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar. Jadi apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar bukan sekedar akumulasi pengetahuan, tapi sebuah proses menuju perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Ada beberapa ciri penting belajar yang perlu kita ketahui. Pertama, belajar melibatkan aktivitas fisik, mental, dan emosional. Kedua, belajar melibatkan unsur lingkungan. Ketiga, belajar bertujuan untuk menciptakan perubahan tingkah laku. Dan yang terakhir, hasil belajar bersifat relatif tetap dan diperoleh melalui usaha. Mengapa perlu belajar? Karena potensi manusia itu bersifat laten dan terbuka. Dan pertumbuhan serta perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-iteratif. Lalu apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkannya terjadi proses pembelajaran pada siswa. Habis itu apa ciri-ciri pembelajaran? Ciri-ciri pembelajaran melibatkan unsur siswa dan guru. Juga melibatkan interaksi antar siswa dan guru dan mengakibatkan aktivitas antar siswa dan guru dan bertujuan untuk perubahan tingkah laku siswa. Proses dan hasilnya terencana dan terprogram. Mengapa perlu pembelajaran? Perlu pembelajaran karena peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu atau individu memerlukan bantuan untuk perkembangan potensi yang ada pada dirinya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran adalah antara lain guru, siswa, tujuan, materi, instrumen, dan lingkungan. Faktor-faktor ini meliputi fisik dan fisik, serta kompetensi di dalamnya dalam berbagai aspek. Faktor siswa mencakupi kondisi fisik dan fisik seperti bakat, minat, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan faktor-faktor lain seperti kejelasan tujuan, kualitas materi, kelengkapan instrumen, dan kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam memahami faktor mempengaruhi pembelajaran dan pembelajaran, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan kondusif bagi perkembangan individu. Mengapa perlu belajar? Melanjutkan diskusi yang perlu belajar. Perlu diingat bahwa potensi manusia itu bersifat laten dan terbuka. Manusia memiliki kapasitas untuk terus berkembang dan belajar dari lingkungan perkembangan manusia, terutama dalam konteks pendidikan, seringkali terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan daripada insting alamiah. Faktor apa yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran? Memahami faktor-faktor belajar dan pembelajaran adalah langkah yang penting dalam merencanakan strategi pembelajaran yang efektif. Guru perlu memahami siswa yang memiliki kebutuhan dan karakteristik yang unik yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Faktor tujuan. Tujuan pembelajaran harus relatif jelas dan relevan dengan kebutuhan siswa. Tujuannya yang jelas untuk membantu siswa untuk fokus dan terarah dalam belajar. Selain itu, urgensi dari tujuan pembelajaran juga memainkan peran penting untuk memotivasi siswa untuk belajar. Faktor materi. Faktor materi ini pelajaran disajikan secara jelas, menarik, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Pengajian materi yang menarik akan membantu siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar dan pembelajaran dan memudahkan mereka untuk memahami konsep yang diajarkan. Faktor instrumen. Untuk evaluasi, instrumen digunakan dalam pembelajaran haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mampu mengukur pencapaian siswa secara akurat. Instrumen evaluasi yang baik akan memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Faktor lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial di mana pembelajaran terjadi juga mempengaruhi proses pembelajaran. Lingkungan yang kondusif akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Dampak pembelajaran dan pembelajaran yang efektif akan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa, baik secara akademis maupun non-akademis. Siswa akan lebih mandiri, kritis, dan mampu menghadapi tantangan yang ada di masyarakat.
Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, kita dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mempercepat proses pembelajaran siswa. Terima kasih telah menyimak. Sekian dan terima kasih.